Halo, apa kabar? Hari ini kita akan belajar bab baru. Kita akan belajar tentang teori kinetik gas. Kita akan coba mengerjakan beberapa soal berhubungan dengan persamaan keadaan gas ideal. Ya. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama. Ada sebuah tangki bervolume 3000 cm3 berisi gas oksigen pada suhu 20 derajat Celcius dan tekanan relatif pada alat adalah sebesar 25 atm. Jika massa molar oksigen sebesar 32 kg per kilomol dan tekanan udara luar adalah 1 atm, tentukan massa oksigen yang ada di dalam tangki. Ya. Kita tuliskan dulu data yang kita punya. Yang pertama adalah volumenya adalah sebesar 3000 cm3 atau sama dengan 3 liter ya. 1 liter itu 1000 cm3 atau 1000 ml. Selanjutnya suhunya itu 20 derajat Celcius atau 293 Kelvin. Kemudian tekanannya adalah sebesar 25 atm. Massa molar daripada oksigen atau M itu sebesar 32 kg per kilomol. Dan terakhir, tekanan udara luarnya sebesar 1 atm ya. Jangan lupa juga bahwa kita punya R atau tetapan gas ideal sebesar 0,08205 liter atm per mol Kelvin. Nah, ini yang kita gunakan adalah yang 0,082 karena tekanan dan volumenya sesuai ya. Untuk tekanan udara luar, tadi saya sudah bilang ada sebesar 1 atm. Yang ditanyakan adalah berapa massa oksigennya ya. Jadi MO2-nya berapa. Oke. Kita kerjakan, coba kita selesaikan dulu step by step-nya. Persamaan gas ideal jangan lupa. Apa? Ya, mudah sekali ya, PV NRT ya. Ini sudah sering kamu dengar rumusnya, PV sama dengan nRT. Kalau kita mau cari massa, kita butuh molnya, ya, atau PV per RT sama dengan mol. Oke, ya. Jadi untuk mol kita bisa peroleh dengan mengubah bentuk persamaan PV sama dengan nRT menjadi bentuk seperti ini. Kita pindahkan, kita tuker kiri kanan kanan kiri supaya kita peroleh N sama dengan PV dibagi RT. Ini untuk memudahkan atau mengubah bentuknya saja sih sebetulnya, memindah ruas. Oke, biar tidak bingung ya. Oke, setelah kita dapatkan persamaannya, kita substitusikan data yang kita punya, P-nya 25 atm. Ingat yang kita pakai adalah tekanan di dalam alat ya, jadi tekanan udara luarnya diabaikan. Volumenya 3 liter, jangan lupa untuk R-nya 0,082, berarti P-nya dalam satuan atm, volumenya dalam satuan liter. Kemudian suhunya 293 ya, harus dalam Kelvin. Sehingga untuk besarnya mol adalah sebesar 3,12 mol. Karena ini kita pengen ubah dalam satuan kilogram, berarti 3,12 mol ini kita ubah jadi 3,12 kali 10 pangkat min 3 kilomol. Selanjutnya lagi, untuk dapetin massa itu sama dengan molnya dikali dengan massa molarnya ya. Jadi N dikali M, besar. Sehingga kita peroleh sama dengan 3 kali 12 kali 10 pangkat 3,12 kali 10 pangkat min 3 dikalikan dengan 32 dan masanya menjadi sekitar 0,1 kg, yang lebih tepat 0,9 sekian kilogram ya, kita bulatkan jadi 0,1 kg ya. Mudah ya. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Jika sebanyak 50 liter oksigen pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 2,45 atm ditekan sehingga volumenya menjadi 25 liter dan pada saat bersamaan suhu naik menjadi 127 derajat Celcius,
Tentukan tekanan gas oksigen sekarang ya. Jadi kita mesti cari tekanan gas pada kondisi diubah-ubah ya. Jadi volumenya diubah, suhunya juga diubah. Tekanannya ditanyakan. Oke, seperti biasa tuliskan dulu yang diketahui. Kita peroleh untuk V1 atau kondisi awal itu adalah sebesar 50 liter. Kemudian suhunya itu sebesar 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin. Dan tekanannya adalah sebesar 2,45 atm. Ya, karena ini nanti kita mau bandingin, ini nggak usah diubah ya, satuannya sesuai aja, biarkan saja. Yang penting satuan sama. Yaitu antara V1 dan V2 itu harus memiliki satuan yang sama. Jadi kalau V1-nya 50 liter, jadi satuannya liter, maka V2 juga harus dalam satuan liter. Ya, jadi 50 liter, V2-nya 25. Kemudian suhunya 127 ya, 127 derajat Celcius atau 400 Kelvin. Ya, jadi suhunya 300 untuk yang kondisi mula-mula dan 400 pada kondisi akhir. Ya. Yang ditanyakan adalah tekanan pada saat kondisi akhir atau P2 ya. Jadi itu yang ditanyakan, P2-nya berapa. Nah, karena di dalam soal tidak disebutkan tentang perubahan jumlah partikel di dalam, dianggap berarti jumlah partikel atau N-nya tetap ya, sehingga kita bisa pergunakan persamaan Boyle-Gay-Lussac ya. Untuk persamaan hukum Boyle-Gay-Lussac ini kita peroleh P1V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2 ya. Ini persamaan untuk Gay-Lussacnya ya. Oke. Sudah? Oke, gampang ya? Ya, kita masukkan angkanya. P1-nya 2,45, V1-nya 50, T1-nya 300 ya. Jangan lupa. Ini sama dengan P2-nya itu yang ditanya. Ya, P2-nya belum tahu. V2-nya itu 25 liter. Sedangkan T2-nya adalah sebesar 400. Kita cari P2-nya, kita peroleh dengan P2-nya adalah sebesar 6,53 atm. Jadi 400 kita pindahin, kita kalikan di sebelah kiri, kemudian 25 kita taruh di bawah, ya. Kita dapat 6,53 atm. Ya, gampang ya? Oke, selanjutnya kita lihat contoh soal yang ketiga. Pada awal perjalanan, pengemudi mengatur tekanan ban mobil sebesar 2,81 kali 10 pangkat 5 Pascal ketika suhu udara luar adalah sebesar 27 derajat Celcius. Pada akhir perjalanan, pengemudi mengukur tekanan ban sebesar 3,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dengan mengabaikan pemuaian ban mobil, tentukan suhu udara dalam mobil pada akhir perjalanan. Ya, jadi ini yang kita punya data-datanya adalah suhu di awal, kemudian tekanan di awal, tekanan di akhir, dan volumenya dianggap tetap ya, karena tidak ada pemuaian. Kita bisa tuliskan untuk P1 atau tekanan 1 adalah sebesar 2,81 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian T1 adalah sebesar 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin. Dan yang terakhir untuk P2-nya adalah sebesar 3,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dan tadi seperti sudah saya bilang karena tidak ada pemuaian berarti V1 sama dengan V2. Ya, mudah ya. Selanjutnya yang ditanyakan adalah suhu di akhir perjalanan atau T2. Ya, T2-nya berapa? Oke, gampang ya? Oke, selanjutnya lagi kita ingat bahwa sama seperti tadi ya, tapi karena V-nya sama, berarti kita bisa tuliskan P1 per T1 sama dengan P2 per T2 ya, karena yang berubah adalah tekanan dan suhunya. Berarti ini kita menggunakan hukum Gay-Lussac ya, jadi P1-nya tadi berapa? 2,81 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan T1-nya, ingat ini harus dalam satuan Kelvin ya, 300. Sama dengan 3,01 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan
T2. Ya, karena ada sama-sama 10 pangkat 5-nya, kita bisa coret. Sehingga kita peroleh persamaannya menjadi 2,81 per 300 sama dengan 3,01 per T2. Kita kalikan silang, kita peroleh T2 itu sama dengan 300 dibagi 301 dibagi dengan 2,81. Ya. Dan akhirnya T2 sama dengan 321 Kelvin atau 40 derajat Celcius. Ya, mendekati segitu. Oke. Demikianlah soal-soal pembahasan tentang teori kinetik gas. Jangan lupa untuk like and subscribe jika dia nggak bermanfaat. Terima kasih.